Saya melihat dia Kanda ini, dia dari teknik elektro, tapi dia pakai baju Nindya Karya. Coba dipakai helmnya dulu Kanda. Coba dipakai helmnya. Nindya Karya dari teknik elektro 89. 1, 2, 3, alumni bicara. Kanda Hasan Panghekar. Ya. Tahun angkatan 89, mungkin Kanda bisa membenarkan diri agar alumni Politeknik khususnya teknik elektro hebatnya apa Kanda? Siap. Oke, Ketua. Jadi saya nama asli kalau di KTP itu Hasanuddin Siregar. Kebetulan orang Batak yang lahir di Makassar. Jadi setelah masuk di Politeknik Unhas itu dulu ya namanya masih Politeknik Unhas. Tahun 89. Jadi 89 saya mulai kuliah di sana, itu ikut menwa resimen mahasiswa selama 3 minggu. Tentara Kanda ya? Tentara. Istilahnya tentara plastik. Tentara plastik. Jadi saya menyelesaikannya itu selama 3 tahun, karena itu kan program D3. Iya. Dengan kalau mungkin adik-adik atau apa yang kuliah di kampus lama ya, yang masih di Taman Andrea, ada antena di atas itu, antena parabola. Nah, itulah tugas akhir saya untuk membuat antena parabola. Menciptakan antena parabola kan? Ya, menciptakan antena parabola untuk dulu masih zaman-zaman TV RO, TV receive only ya kan, yang untuk menangkap siaran dari luar negeri dari satelit Palapase itu. Ya, termasuk film BF-nya. Kalau di Hongkong lah ceritanya. Terus. Jadi setelah selesai saya dari elektro, meninggalkan Makassar di tahun 93. Jadi 89, jadi 93 saya tinggalkan Makassar. Jadi awalnya dulu itu saya tinggalkan Makassar. Hijrah kemana Kanda? Itu saya pertama itu ke Jakarta untuk mengikuti tes PLN. Tes PLN ya. Waktu itu kan ada nasional. Jadi kenapa saya pilih ke Jakarta? Karena beranggapan bahwa nanti kalau di Jakarta pindah kembali ke Makassar, kan kalau dari Makassar nanti pindah lagi. Ternyata gagal. Terus saya mencoba melamar di Indosiar Visual Mandiri. Kebetulan waktu itu mereka buka rekrutan untuk ahli elektro. Iya, untuk televisi ini lah, televisi digital pertama dulu kan. Dulu kan sudah ada RCTI, ada ini kan. Iya, betul. Nah, setelah itu lulus. Cuman karena kebetulan dapat bencana orang tua saya meninggal, pulang kembali ke Makassar. Padahal waktu itu sudah mempersiapkan training ke Hongkong waktu itu. Oh, jadi sudah lulus kan ya? Sudah lulus. Tapi karena orang tua meninggal ya tidak lanjut. Tidak lanjut, balik gitu kan. Balik lagi ke Makassar di tahun 94. Saya teringat dulu waktu itu kebetulan saya mendapat tawaran kerja di BRI. Di BRI kan? BRI. Perbankan lagi ya? Jadi waktu saya di Jakarta waktu tes tes PLN itu ada 2 pilihan di situ, mau balik ke Makassar untuk tes untuk proses BRI itu lagi. BRI lagi. Atau IVM tadi, Indonesia Visual Mandiri tadi tuh. Indonesia Visual Mandiri. Ya. Jadi pikir-pikir, udahlah, lepaslah BRI itu kan. Ya. Nah, makanya waktu saya kembali lagi ke Makassar waktu orang tua saya meninggal, coba mengurus itu, ternyata sudah close. Ya udahlah, balik lagi lah saya ke Jakarta di tahun 94. Nah, di situ waktu itu saya mencoba hidup sendiri ya, artinya sudah tidak ada lagi peluang untuk mencari kerja. Wira swasta kan? Bukan, saya itu melamar untuk menjadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Kebetulan waktu itu kan zaman Lotus, zaman Microsoft Word itu, MS Word dulu ya. MS Word 123. Lotus 123. Ahlinya di sana kan ya. Kebetulan waktu kita dulu bikin bikin TA dulu tugas akhir kan dulu pakai Lotus, pakai apa kan. Ya, betul. Jadi
datanglah di sana Masih melamar. digger gamenya. Ya, masih ya. Iya kan? Game digger kan. Digger ya. Jadi waktu itu pas kebetulan waktu itu ngajar lah, dapat lah dengan gaji dulu masih per jam itu kalau nggak salah yang 4.000 atau berapa, pokoknya sebulan itu cuma dapat 10.000 lah dari hasil di tahun 95 Di Jakarta kan? Jakarta. Setelah itu saya mencoba lagi melamar ke Tunas Karya Indo Swasta untuk penempatan di Batam. Iya. Proyek kan di sana kan banyak PMA, banyak ini kan. Iya. Setelah itu tes berhasil. Iya. Berhasil, berangkatlah, dapatlah PT Rubicon Indonesia. Jadi PT Rubicon Indonesia ini bergerak di bidang elektronik, tapi yang untuk membuat kapasitor. Oh iya. Membuat kapasitor yang dari kapasitor 1 mikro sampai ini apa? Harus lemah. Kapasitor elektronik lah situ kan, yang bisa dipakai di video, audio, Iya. apa TV gitu kan. Iya. Nah, setelah itu berangkatlah saya ke Batam dan di training di Singapura waktu itu 6 bulan. Jadi pas masuk Batam waktu tahun 95 itu masih hutan semua. Hutan, ada satu kawasan yang kayak memang kawasan industri itu rame. Saya berpikir, wah ini tidak betah saya di Batam ini, gitu kan. Iya. Nah, jadi setelah itu kembali ke Singapura. Di Singapura itu udah tidak konsen lagi lah saya bekerja. Waduh, nah ini. Jadi Batam, Singapura Nah, kan? di Batam, di Singapura Batam aja aja? 6 bulan. Di Singapura 6 bulan tidak bolak-balik. Tidak balik-balik. Artinya di situ stay lah selama 6 bulan. Jadi 6 bulan di Singapura, Nah, balik ke Batam. Batam lagi 6 bulan kan gitu. Tidak. Artinya masa training selesai di Singapura selama 6 bulan untuk belajar teknologinya Rubicon itu, teknologi pembuatan kapasitor. Iya. Nah, masuk ke situ, lihat udah hutan kiri kanan. Wah, ini saya enggak. Iya ini besok harus pulang nih ke Jakarta lagi nih kan. Kurang bening-bening. Ya kurang. Ternyata setelah itu dapatkan mes. Rupanya mesnya itu tidak ada, namanya ada satu kota namanya Kota Nagoya. Jadi mesnya memang besar ya, sudah seperti metropolitan lah di situ. Iya. Tidak jadilah saya pulang gitu kan, karena wah udahlah, udah pas ini gitu kan. Jadi saya bekerja di Rubicon itu hampir 21 tahun. Lama sekali kan? Lama, 21 tahun ya? 21 tahun. Jadi saya bekerja sebagai dulu kan sebagai teknisi, ya kan, untuk memperbaiki apa mesin yang rusak, gitu kan, karena berbekal itu tadi elektro tadi itu. Ya, jadi ada programan PLC, ada dasar dari politeknik. Nah, dasar dari politeknik sebagai itu. teknik elektro. Teknik elektro, benar. Jadi disitulah pertama kali saya sudah belajar PLC. Dulu waktu seingat saya dulu waktu semester 5-6 ada namanya pelajaran microcontroller. Iya. Ya, dulu kan microcontroller ya, yang pakai silok berapa lah itu, lagi ya kan. Yang mikroprosesornya 8085 dulu kan. Ternyata di Batam itu sudah pakai teknologi itu. Oh iya. Jadi beruntung sekali lah waktu itu belajar microcontroller di Politeknik dulu. Jadi sudah ada dasar untuk ini kan, untuk bahasa assembler 10. bahasa assembler. Ya, jadi apa yang didapat di kampus sebagai teknik elektro didapat di Singapura. Di Singapura. Luar biasa. Kan dari matching. Maaf, dari podcast sebelumnya kan saya sudah jelaskan kalau misalkan telekomunikasi yang saya pelajari itu masih bersifat umum. Ada elektronikanya, ada IT-nya. Nah, berarti sama kan dasar masih dapat kan? sampai 2002. Nah, kurikulum baru itu di 2003. Ya. Nah, Jadi, terus kan lanjut bagaimana? Setelah mendapatkan itu apa semua itu, mulailah training lagi kembali ke ke Singapura untuk memperdalam masalah mikrokontroler tadi. Mikrokontroler semua ya. Saya kontrol. Jadi selama saya itu sudah itu jenuh, akhirnya pindah di perusahaan juga, tempat perusahaan yang sama, untuk mengambil di bagian facility. Facility-nya itu disitulah saya belajar bagaimana tentang sipil, karena itu kan juga nanti ada ISO, ya kan? Ada ISO, ada pengecekan gedung, letaknya gedung apa, bagaimana. Nah, disitulah mulai belajar lagi sipil sedikit-sedikit. Ya kan? Oke, Dinda Baim, dulu bisa perkenalkan dirinya dari teknik elektro yang di Makassar ini. Dinda itu sangat bergaul ya. Bisa diperkenalkan mungkin, Dinda. Oh iya, kalau
Saya sih memang telekomunikasi. Ini selisih hampir 10 tahun lebih kan dari 2002. 2002. Sekitar 8 tahun. 13 13 ya. 13 tahun, 89 kan? Oh, iya. 13 tahun. 13 Beda tahun generasi ya. ya. Kalau saya kan semi milenial ya. Satu zaman Arafik, satu zaman Kalau saya bahkan reformasi pun dilewati. masih lewati ya betul. Reformasi 98 Eh, masuk ke abad 20-an lebih, 21 22. Iya iya iya. Abad 20 lah. Nah, saya yang paling terakhir dapat telekomunikasi yang sifatnya umum. Karena kurikulum baru itu setahu saya ketika sempat kuliah. Tunggu dulu Dinda, perkenalkan dulu Dinda. Oh ya, nama saya alumni bicara. Teknik elektro memperkenalkan dirinya dulu. Iya, saya 2002. Nama lengkapnya sih Abdul Rahim ST, tapi nggak tahu mungkin dari STM sering dipanggil Baim. Akhirnya melekat namanya Luar seperti itu. biasa Baim. Kayaknya sih. Iya. Dan memang nyambung ketika Memang agak mirip dengan Baim ini yang artinya. iya sih. Nah, mas saya kalau saya memang kerjanya 2002 terus masuk 2002 selesai 2005. Nah, kalau berbicara histori 2005 itu langsung ke Jakarta. Kami waktu kuliah sudah sering ikut-ikut sama kebetulan ada sepupu yang kerjanya di Tawar. Masih rigger itu apa ya kalau di dunia implementasi istilahnya kasta terendah yang memasang perangkat di ketinggian. Nah, kebetulan saya hobi Ketinggian. manjat tebing. Kebetulan aktif lah di organisasi kampus. Mapala ya. Mapala waktu itu. Ada hikmahnya jadi Ada Mapala ya. hikmahnya. Dengan hubungannya Mapala ini apa nih, Mak? Masih Masih yang lama tuh masih di pencinta tentu alam? enggak. Karena saya Enggak. kebetulan satu-satunya ketua Mapala yang cepat diwisuda lah. mantan ketua Mapala. Mantan. Enggak, maksudnya tadi itu Perpanjangannya di Perpanjangannya apa Mapala. Mapala? Dinda tahun berapa jadi ketua Mapala? 2004 2005. Coba dijelaskan Mapala. Karena Hasan Panghegar mau mengetahui. Itu terbentuk di tahun 94. Karena Kanda sudah tidak Iya. dapat lagi. Iya, Enggak, istilah saya dulu kalau Mapala itu mahasiswa paling Ya, lama. itu yang ada di UI, Iya. yang ada di apa itu Alhamdulillah Mapala, saya ya. semenjak saya jadi ketua Mapala juga. image itu saya hilangkan. Image itu saya hilangkan dan memang maksudnya gini. Yang Kepanjangan baik- dari Mapala itu apa kan? Mahasiswa Pencinta Alam. Hah? Awal berdirinya itu tahun 94 namanya Kampak. Kampak. Kesatuan Aksi Mahasiswa Pencinta Alam. Kesatuan Aksi Mahasiswa Pencinta Alam. Mahasiswa Pencinta. Ya. Kalau Mapala, Ya, Mahasiswa Pencinta Alam. Mahasiswa Pencinta Alam. Ya. Ya. Lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Oke, Kanda itu Kanda Mapala. Ya. Semua Kanda dulu kita ini Mapala asli, mahasiswa paling lama. Paling lama pulang Mas. Lama pulang. Jadi, kalau kembali ke topik, ya saya buktikan 3 tahun bisa cepat selesai. Nah, akhirnya karena kebetulan saya orang apa ya, disiplin ilmunya telekomunikasi, akhirnya kerja di telekomunikasi. Nah, kebetulan waktu itu paling pertama kali kerja, terima kasih buat Kapdillah yang sudah mengajak ke Jakarta. Sekitar setahun saya di sana. Setahun. di sana. Setahun. Dengan Pas pekerjaan tower. Tawar. Waktu itu masih kita kerja transmisi. Tahun berapa itu, Linda? Saya ke Jakarta itu 2005 2006. Memang 2005-2006 itu istilahnya tower-tower itu di hampir seluruh provinsi masih minim ya. Bisa minim. Masih minim karena makanya kita kadang ke daerah tidak ada sinyal ya kan? Karena seluler itu kan terbagi dua sebenarnya, seluler dan WCDMA. Masa transisi dari WCDMA dan sempat dikatakan WCDMA akan berkembang, ternyata seluler yang lebih berkembang. Oh, Nah, ya, jadi ya. kayak zaman dulu kan ada namanya Flexi. Flexi. Ini kan sudah tutup produknya. Ya. Motorola. BUMN ini. Wow. Ya kan, kita gak usah sebut lah, tapi Ya, bisa Telkom lah gitu. Jadi itu kan awalnya Flexi, kemudian muncullah ada namanya lagi Bakri Telkom. Ya. Sempat berkembang WCDMA ini. WCDMA ini WCDMA, artinya ya. semakin jauh jarak frekuensi yang digunakan adalah semakin kecil. Semakin kecil frekuensi, jaraknya semakin jauh. Jadi cuma sedikit towernya. Oh, Nah, begitu. Nah, memang hanya lingkupnya untuk kota Makassar aja Kota ya. Makassar saja. Seperti kota-kota besar lainnya. Atau pasar lainnya. Jadi dia hanya per kabupaten di tengah kotanya. Cuman kan ada namanya regulasi roaming. Ya. Nah, karena terlalu banyak pajaknya, makanya orang kembangkan seluler. Begitu, itu asal masalahnya. Nah, kembali ke dunia kerja, terus dari situ
ketemu almarhum Henry Kawilarang di Jakarta. Akhirnya saya bangun perusahaannya. Nah, mungkin sih beliau yang mendidik saya bisa seperti ini. Jadi betul-betul anak D3 yang cepat lari ke manajemen itu karena beliau. Jadi saya di training, di apa segala macam. Oh kayak gini sih sebenarnya. Jadi pekerjaan itu selesai, jadi semacam karyawan, tapi dididik untuk jadi entrepreneur. Karena kan kembali lagi negara kita itu entrepreneurnya hanya 0,8%, jauh dari Singapura 13%. Jadi selama ini Dinda sebagai teknik elektro yang sudah banyak pengalaman sehingga sampai saat ini menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur itu ada orang lah yang berjasa di hidupnya kita. Jadi membuat suatu perusahaan yang bidangnya telekomunikasi. Telekomunikasi. Awalnya pure hanya jasa telekomunikasi. Nah, kan kayak semacam saya sebut aja perangkat ya, Siemens, Nokia, Alcatel, apa segala macam, Ericsson. Itu kan penyedia barang ke provider kayak Telkomsel, Excel, Indosat, apa segala macam. Nah, kita ini muncul sebagai pekerja jasa. Nah, mungkin karena saya sering training manajemen, akhirnya bersyukur. Akhirnya ternyata di training manajemen itu mantap, kita bisa mempekerjakan orang. Jadi saya berawal dari 2010 mulai membuka kantor sendiri di Makassar. Waktu itu masih CV. Begitu. Berarti teknik elektro ada di mana-mana. Ketika kita berbicara teknik elektro mau kerja apa, hebatnya apa? Terjawab oleh tadi Kanda Panghegar, ya kan? Persoalannya sekarang ini bagaimana Kanda ini merasakan namanya menwa, bagaimana merasakan namanya dididik oleh tentara. Itu Kanda mungkin. Jadi benar. Satu yang membuat saya ada karakter itu adalah pada saat waktu di menwa dulu. Jadi kami waktu di menwa dulu itu tidak mengenal ini jurusan A, ini jurusan B atau C, itu semua sama. Semua menyatu Kanda. Semua menyatu. Tidak ada arogansi. Tidak ada arogansi. Semua senasib. Iya benar. Iya kan, betul. Artinya kebersamaannya tinggi. Ya, kebersamaannya tinggi. Jadi siapa yang diganggu tetap pasti kita jiwa korsa itu ada, gitu kan. Dan memang itu benar. Setelah kami selesai menwa apa semua itu, niat bersatu tuh ngumpul terus gitu kan. Jadi dulu istilahnya ada anak kantin di situ, itu semua jurusan gabung gitu kan. Jadi kebersamaan itu memang benar ada. Jadi setiap ada masalah atau apa, kita saling bertukar pikiran di situ. Tentara yang ospek. Jadi waktu itu terkesannya pada saat saya lagi mau merancang antena parabola tadi itu, karena kan kalau kita dari elektro itu kan ini loh sinyalnya begini-begini dan bentuk ininya kan harus komunikasi dong sama anak mesin, bagaimana cara melengkungnya, gitu kan. Itulah waktu kita di menwa. Kalau nggak ada menwa, lo gua kan. Betul, gitu kan. Nah, itulah di situ nilai. Makanya saya mengharap juga kedepannya itu untuk yang generasi berikutnya yang sudah dihapuskan itu paling bagus untuk kembali ke menwa. Cuman begini Kanda. Sekarang kan ada namanya BEM, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tujuannya kan dibentuk itu agar perwakilan dari semua jurusan itu ada, seperti itu. Tapi begini, cocok dibilang ke Kanda, dulu di zaman tahun 87 sampai dengan 89 itu menggunakan cara menwa, ya kan? Sehingga proses pengkaderan itu menyatu semua ke tentara bosnya. Ini kamu di tahun 90 sudah tidak ada ke bawah Kanda kan? Nah, tetapi di tahun 90 itu ada yang mengikat lagi ospek, sehingga antara senior dan junior itu sangat dekat. Ya benar. Ya kan, betul kan? Nah, inilah yang mungkin sebagaimana dari kita ini mungkin dengan cara, kalau saya memang ospek ditiadakan, kenapa tidak kembali ke menwa? Iya kan? Yang pertama, kita melihat ini generasi engineering yang siap kerja, fisik harus kuat, harus bagus fisiknya. Iya kan, utamanya itu. Minimal memang informasi yang sangat dibutuhkan. Jadi antara tingkatan satu angkatan dengan satu tingkat di atasnya itu memang harus ketemu. Nah, prosesnya itu
pendidikan disiplinnya itu seperti apa ya, memang ospek kalaupun namanya dirubah mungkin ketanda kutip kalau ada nilai-nilai yang berbau kekerasan itu saja dihilangkan ya. Tapi memang tidak bisa dihilangkan itu ya. Jadi memang kita merasa bahwa semua jurusan itu sebenarnya tidak boleh ada sekat ya. Betul. Semua ada jurusan kegantungan ya. Berkegantungan ya, saling tergantung dalam hal proses pekerjaan nanti di lapangan. Saya melihat dia Kanda ini, dia dari teknik elektro, tapi dia pakai baju Nindya Karya. Coba dipakai helmnya dulu Kanda. Coba dipakai helmnya. Nindya Karya dari teknik elektro 89. Kenapa bisa sampai di Nindya Karya Kanda? Jadi saya bilang tadi, itulah tadi karena faktor menua tadi ya. Iya. Jadi faktor menua itu nilai korsa itu kita masih melekat di dalamnya gitu kan. Jadi dimanapun alumni berada di luar itu komunikasi tetap jalan. Tetap jalan. Walaupun dia dari kita ini kimia, teknik mesin, ke Kanda di mana kerja sekarang? Hanya ada job kerja, ya kan seperti itu kan? Jadi, nah itulah berbagi rezekinya. Kayaknya sepertinya harus dikomunikasikan dengan pihak kampus. Bagaimana caranya tidak ada sekat. Arogansi itu perlu, tapi itu sebenarnya tidak, tapi jangan terlalu arogansi. Kalau bisa 10%, 20%. Iya, betul. Jadi saya kembali tadi cerita tadi. Jadi masalah di Nindya Karya akhirnya jadinya. Setelah jenuh karena kalau kita bekerja di perusahaan itu paling lama dan paling bagus itu cuma 20 tahun masa kerja lo ya. Karena apa? Karena sudah lewat dari situ nilai jenuh itu sudah ada. Masa produktif juga hilang. Jadi gini, saya pernah merasakan tuh kawan-kawan gini, karena apalagi yang mau dikerjakan, semua sudah tahu, ya kan? Dari pengalaman apa kan istilahnya kalau bahasanya itu yang tutup mata aja kita sudah tahu ini kan. Cuma kan bosan itu kan satu bosan. Terus yang kedua dari segi ekonomi, ya kan? Perusahaan tidak akan mungkin membayar karyawan itu cuma duduk-duduk atau ya gini-gini kan, artinya setidak-tidaknya ada nilai, ada keinginan untuk menggantikan yang lebih baru kan. Betul, gitu. Jadi sudah berpikir udahlah, cobalah cari kawan. Nah kebetulan juga waktu saya itu kan sama-sama ada anak sipil dulu yang kerja di NK dulu kan, hubungi. Gimana? Aku udah bosan nih di ini kan, kerja di perusahaan ini kan. Lo mau kerja di mana? Aku mau ikut inilah konstruksi lah. Ini kan, ya udah. Terjadilah perbincangan yang istilahnya gitu kan, ditawaran pertama saking dekatnya kan ya, itu, dari pengaruh menua tadi kebetulan kita sudah dianggap saudara, sudah apa gitu kan, saling membantu. Mau nggak di Papua? Aduh, Papua terlalu jauh, aku bilang gitu kan. Akhirnya dicarikanlah tempat di Kendari itu proyek Newport dulu, bangun bangun pelabuhan, bangun pelabuhan, jeti. Jadi semua pelabuhan ini peti kemas mulai dari nol. Terus dikirimlah terjadilah terasa interview lah gitu kan. Jadi katanya berangkat dari hasil teman tadi dari rekomendasi kawan tadi. Saya bilang minimal informasi. Jadi bayangan saya, waduh, saya sudah kerja 15 tahun di perusahaan, tidak pernah tadi itu lihat bahan hitung-hitungan apa lagi ini karena dia bilang nanti ditaruh di MEP, mechanical electrical plumbing kan. Sepikirnya kan salah kan dah. Semua teknik itu kan basicnya dari IPA kan. Iya, benar. Nah, sekalipun hanya persoalan perhitungan dari sipil ke mesin ke elektro, kan sisa nama bendanya aja diganti, betul kayak gitu. Betul. Jadi satu yang saya pahami, yang harus kita pahami semua itu adalah pertama satu kita harus bisa baca gambar. Itu yang paling penting itu. Ya kan? Jadi pada waktu saya dulu kerja di perusahaan asing, di perusahaan Jepang kan dia pakai JIS ya, Jepang JIS kan. Iya, betul. Kalau di Eropa kita pakai lupa saya namanya, ada standar Eropa, ada standar Amerika gitu kan. Betul. Jadi itulah enaknya kita belajar di manufaktur di itu kan, tahu kita semua jenis-jenis gambar. Jadi pas masuk di perusahaan yang yang lokal istilahnya itu terasa gampang. Sudah terasa ringan gitu kan. Jadi memang dasar-dasar waktu kita kuliah itu yang tentang baca gambar, hitungan. Itu memang harus
Harus kuat di harus situ. kuat. Dan itu yang betul-betul Hampir dasar. setiap jurusan di Poltek kan ada namanya gambar teknik ya. Gambar benar, teknik satu, satu, dua. ya satu dua. Dasar-dasar. Dasar-dasar gambar teknik. Dasar-dasar. Gitu. Jadi waktu itu dikasih lah, waduh ini aku harus hitung berapa banyak kabel apa semua gitu. Iya, betul. Itu kan bayangkan rupanya Nah. tidak seperti yang kita bayangkan yang waktu kita kuliah dulu Iya. gitu kan. Rupanya sih sudah ada subkon, sudah Iya. ada apa gitu, sudah ada perencana, sudah ada apa gitu kan. Betul. Jadi- Lebih ke POLC. Jadi lebih ke manajemen aja sebenarnya. Logit dan kontrol dan kontrol. Tapi kan mungkin tadi seperti pertukaran kabel itu mungkin anggaplah deh hitungannya itu yang elektro harus kuat ya. Kayak alumni-alumni yang ada di PLN seperti Betul, itu. masalah beban jumlah Ah. pembeli. Ya, jadi waktu itu saya kan tidak tahu nih proyek ini bagaimana manajemennya, kan berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan asing, kalau perusahaan kan ada apa namanya bagian IT-nya, bagian apa perencanaan, bagian apa gini kan ini. Rupanya di proyek itu juga hampir mirip-mirip manajemennya. Hampir mirip-mirip ya saya bilang manajemennya seperti apa. Dia juga ada perencanaan gitu kan. Jadi gambar yang sudah masuk kan sudah direncanakan orang nih ceritanya. Kan kita kan juga kita sudah punya basic, Iya. kita bisa menghitung loh. Oh, Betul. tadinya di sini dirancang 8 lampu lah misalnya gini kan dengan kekuatan berapa gini. Karena kita sudah punya dasar dulu waktu kuliah gitu kan. Ya, Ya. sudah dasarnya Nah, implementasi. kita benar nggak hitungan dari perencanaan Ya. dengan ini kan siapa tahu ada yang kurang gitu kan. Nanti kan tinggal kita usulkan ke perencanaannya. Perencanaan. Ini kurang ini atau perlu kita ganti gini kan. Mungkin kalau tidak ada dasar-dasar tadi kita tidak bisa tahu. Anda bisa tahu benar. Nah, mungkin tadi Dinda dapat dah itu proses kerjasama antara PLN dengan Politeknik khususnya untuk bidang teknik elektro. Itu masuk sekitar 2000 berapa ya? 2009 apa 2010. Pokoknya baru itu karena alumni baru pertama. 2009 2010 Di ya. kelas kerjasama itu ada. Kerjasama Itu ada. antara Dan ada- PLN dengan Saya Politeknik. enggak dapat, saya enggak Nah, dapat. karena memang saya waktu baru-baru di wisuda ini PLN diserahkan ijazahnya itu sebanyak alumni 50 orang. 50 orang benar, 50 orang. Berarti Nanti saya enggak tahu ya di perjalanan biasanya ada yang gugur. ada yang gugur juga. Biasanya. Oh, luar biasa ya. Mungkin sakit atau apa, tapi saya enggak terlalu update sih. Saya mungkin ini ketua, ada yang saya mau sampaikan juga kebetulan kita ini ya. Iya. Terhadap ada satu yang apa namanya yang perguruan tinggi itu tidak pernah mau membahas atau memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk kerja gitu kan. Iya. Karena kalau kita di S1, kalau untuk program S1 kan rata-rata kan untuk ke manajemen ini kan. Iya. Sedang kalau yang di apa namanya, yang di D3, D4 ini kan rata-rata di lapangan nih. Lapangan. Nah, terus kan mereka kan didasarkan kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Betul. Ya kan? Ya. Artinya gini, pada saat saya melamar kerja, Iya. ya kan? Kita kan sudah harus tahu tuh berapa gaji kita, berapa Betul. ini, apa hak ini. Itu yang di Hak kampus dan yang- kewajibannya sudah Ya, dijelaskan. yang itu yang di kampus itu yang tidak ada, gini kan? Oh iya. Karena Memang apa namanya, mereka sudah terfokus ya ikut yang aturan perusahaan, gitu ikut kan. saja. Padahal Nah, ikut ada saja. hak-haknya. Oh Ya. iya, perlu memang itu dibahas. Artinya gini, setiap orang atau setiap ini kan menyangkut hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Oke, kewajibannya setiap alumni ketika masuk ke dunia kerja seperti ini. Ya. Nah, hak-haknya maksudnya kehasan ini maksudnya ada satu pendidikan untuk di dunia kerja mungkin itu difasilitasi oleh alumni. Kira-kira maksudnya seperti itu ya kan? Ya, Jadi ini memberikan harus dipelajari. semacam manajerial bahwasanya hak kalian itu ada Seperti ini loh. ini. Seperti Ya. ini ada namanya mungkin Anggaplah contohnya. teman-teman contoh ya, alumni yang ada di Freeport ini jelas Jelas. hak dan kewajibannya kan. Iya. Salah satu contoh lah misalnya, kita kan yang Betul. yang apa masuk di contoh masalah BPJS. BPJS. Nah, BPJS dia kan setiap perusahaan lo harus Wajib. wajib Iya. mem-BPJS karyawan gitu. Iya. Apalagi betul. 70-80% orang-orang lapangan itu pekerjaannya risiko. Iya, Betul benar. ya. Risiko. Jadi persis ada di kejadian, bingung mau kemana. Mau kemana. Padahal hak dia lo ada di situ untuk membayar apa namanya. untuk Karena membayar. nggak tahu. Berarti selama ini BPJS Kanda itu ditanggung sendiri ya. Tidak ditanggung perusahaan. Itu kan otomatis perusahaan. kan potongan dari gaji. Kalau seperti ini kan sudah profesional, perusahaan gede. Oh ya kalau Nah, yang kontraktor maksudnya gini, perusahaan-perusahaan di kelas menengah ini kan terkadang tanda kutip banyak yang jahil. BPJS-nya dia ada beberapa karyawan yang mungkin hanya sebagian. Nah, maksudnya memang sekarang ini aturan yang baru
baik di dunia kontraktor secara administrasi perusahaan itu memang sudah semua personil yang ada di perusahaan tersebut wajib hukumnya perusahaan yang membayar BPJS. Ya. Terkecuali anggaplah sifatnya pekerja yang tidak hanya kontrak, istilahnya bukan pegawai tetap, temporary, anggapnya tukang, mandor ya. Itu memang kadang dibayar berdasarkan aja dengan jumlahnya sekali 6 bulan seperti itu. Iya, memang seperti itu. Ada artinya gini, saya itulah salah satu contoh BPJS misalnya. Terus yang kedua, pada saat dia bekerja gitu kan, bagaimana dia dengan nanti atasannya gitu kan, jangan sewaktu-waktu karena ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan sama dia, main pecat kan gitu kan, hak dia gitu. Itu maksud saya tadi. Jadi waktu pada saat dia kuliah, entah mau di semester 4 apa semester 5, harus ada mata kuliah untuk yang misalnya perlu bekerja di perusahaan asing misalnya gitu kan. Jangan gara-gara nanti dia salah bikin mal atau salah bikin produk dipecat gitu kan, tanpa ini kan ribut. Padahal terkait hak itu ya. Pekerja itu sudah ada memang undang-undangnya begitu. Jadi memang perlu mungkin hak dan kewajiban itu mungkin di saat pelamar kerja itu dijelaskan di situ hak dan tanggung jawabnya. Tapi kadang memang kayak seperti saya, karena nanti setelah bekerja melalang buana baru tahu aturan itu. Nah, maksudnya kan Hasan ini ada semacam pembekalan, apakah itu disebutkan di semester akhir atau pembekalan apalah. Tapi kan biasanya pembekalan orientasi kampus kan biasanya untuk yang diperkenalkan sama dosen selama ini adalah aturan-aturan di perkuliahan. Biasanya pendidikan organisasi dasar sebelum masuk ke perkuliahan. Berarti dia masuk di kuliah umum ya? Ya, bisa jadi. Karena semua jurusan yang menyangkut masalah itu kuliah umum itu hak dan tanggung jawab karena kadang bekerja gitu. Betul. Lebih ke undang-undang ketenaga kerjaan sebenarnya kasarnya. Betul. Jadi selama ini memang saya perhatikan memang kayak gitu. Jadi ada beberapa juga kawan yang adik-adik kita yang PKL gitu kan, yang PKL dia di perusahaan tidak dibekali dengan tadi itu seperti jam sostek. Misalnya kalau dia ada kecelakaan kerja, siapa yang tanggung jawab? Mereka hanya praktek. Mereka bekerja tapi nggak digaji. Nggak digaji, artinya pembekalan seperti itu yang memang tidak berjalan di kampus. Mungkin karena waktu akademik yang terlalu padat ya, tapi kan bisa Sabtu Minggu disisipkan untuk kebaikan mereka. Saya rasa itu salah satu masukan. Kita sebagai artinya kita di sini kritik untuk membangun ke depannya kayak gimana sih hidup yang lebih baik. Selaku ketua IKA bisa membawa aspirasi itu bagaimana nantinya ada kuliah umum terkait masalah hak dan kewajiban kerja. Itu noted ya, tolong digaris bawah itu bagus. Kritik untuk membangun saya bilang. Bukan cerita jelek, kritik untuk membangun. Termasuk saya lihat juga bisa dikasih itu keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ketiganya karena semua di dalam perusahaan baik sifatnya golongan kecil, menengah, besar itu diwajibkan ketiganya keselamatan kerja. Jadi mungkin kita bisa memberikan kepada adik-adik ini alumni-alumni yang mempunyai keahlian di teknik elektro, bisanya apa, teknik elektro hebatnya apa ya kan. Ternyata sudah terjawab mulai dari Kanda Hasan Ponhegar yang begitu hebatnya namanya teknik elektro, akhirnya kecemplung di dunia sipil juga. Itu kecemplung sipil. Nah kan seperti itu. Nah inilah mungkin ada adik kita memberikan suatu vokasi bagaimana semua jurusan yang ada di sini kan ada kimia, sipil, akuntan, administrasi niaga, teknik elektro, teknik mesin. Mari bergandeng tangan karena sifatnya di dalam kampus itu kita hanya mencari saja pelajaran yang berharga untuk di lapangan, tetapi yang paling berharga ketika kita keluar dari kampus itu. Nah, seperti di Dabaim ini kan sangat luar biasa pergaulannya. Ya kan? Oke, saya teringat gini Ketua. Jadi waktu kuliah itu sebenarnya ada 3 IP yang harus diperhatikan. Iya. Ya kan?
indeks penampilan, indeks penampilan, indeks pendekatan, indeks prestasi. luar biasa. Oke. Ya kan? Ini kita harus sepakat dulu. Luar biasa ya. Karena kalau prestasi bagus, pendekatan tidak ada, penampilan tidak ada, sama aja nol. Sama aja. Ya kan? Berarti yang Kalau masuk ke pertama- agama sedikit saya jelaskan. Rezeki, maut, jodoh itu berada di sekeliling kita. Itu ada hadisnya tuh. Iya. Kan saya bukan usaha, paling tidak sedikit saya ungkap itu. Iya. Kalau artinya seperti ini, kalau kita mau kaji rezeki, maut, jodoh, artinya semakin banyak teman kita, sahabat kita, artinya mungkin dari 1000 teman kita bisa jadi 3 sampai 5 di situ ada rezekinya di situ kita. Dan rezeki tidak akan pernah bertukar. Tidak pernah bertukar. Satu sama Gaji yang lain kan. sudah pasti, tapi rezeki itu tak disangka dan tak diduga. Pacar bisa bertukar. Oh, something wrong kan? Satu, karena saya melihat begini, banyak jurusan, banyak di kampus itu. Ini kan sama antar sesama kampus Politeknik, tapi luar biasa. Istilahnya kan. Ya, kembali tadi yang tadi 9 tadi, kenapa 3 IP tadi itu Iya, kita harus benar. pegang itu. 3 IP Iya, kan. kan? Satu, Tadi indeks penampilan, Pendekatan, pendekatan sama indeks prestasi. prestasi. Karena pengalaman saya juga, ada kawan saya dulu ranking 1 dia dulu paling bagus, Iya, dia sudah terbagus. ya. Tidak bisa ngapa-ngapain karena apa? Pada saat pendekatan dia tidak bisa. Iya. Wah. Ditanya, saya sebut nama ya. Iya. Iya. Pada saat ditanya gaji sama user ya, berapa gaji kamu? Terserah perusahaan aja lah kan. Ah, Ya kan? iya, Artinya iya. apa? Pendekatan. Jadi kasih kurang paling bagus. minim. Nah, Jadi itu bagus artinya Bapak gini, juga ya. Berarti harus aktualisasi dirinya dia tidak bisa keluarkan. Dulu kan istilahnya semakin berisi padi, semakin merunduk. Nah, untuk zaman sekarang, how to your performa begitu. Iya, iya. Aktual apa ya, kredibilitasmu seperti apa, dan itu memang harus dijual gitu. Iya, Nilai iya. entrepreneurnya mana gitu. Iya. Nilai jualnya. makanya saya tekankan kepada yang anak-anak adik-adik kita yang di kampus itu tetap dijaga itu. Walaupun kamu pintar, kalau tidak ada pendekatan sama penampilan, tidak Iya. tidak akan dilirik. Jadi pintar. Pergaulan ya. Ya, Mungkin iya, seperti benar. ini kan, dia pintar tapi nggak cerdas. Cerdas itu bermanfaat untuk orang lain. Ya, bisa jadi Iya. gitu kan. Jadi kategori pintar dan cerdas itu kadang kita bagus di akademik, tapi ilmunya dia tidak bisa bermanfaat orang lain. Sedangkan di perusahaan ataupun kalau besok lu saya jadi punya usaha sendiri, harus memberikan pemindahan otak seperti ini kerjamu di lapangan, bermanfaat buat orang lain. Nah, kategori pintar itu kadang teman-teman yang mohon maaf ya tanda kutip kadang IPK-nya tinggi, kumlot, tapi mereka hanya bisa untuk dirinya sendiri, Ya, tapi nggak itu. bisa interpretasikan ke teman-temannya, ke orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Buat apa sih ilmu kita pelajari kalau tidak bermanfaat untuk orang lain? Kira-kira seperti itu kan. Berarti sekarang adik-adik sekarang di kampus ini sudah berbeda pola belajar. Apa yang di tahun 87 sampai tahun 90-an itu dengan tahun 2020-2018 ini ke atas berubah lagi cara. Benar. Saya setuju Belajarnya, kalau kan? itu memang benar. Kalau Jadi, saya sih pribadi lebih ke ASK kan. ASK. Itu skill dan knowledge. Mau Skill dan skillmu knowledge. bagus, mau pengalamanmu bagus, kalau sikapmu tanda kutip kurang bagus seperti yang diterangkan Hasan, bagaimana menghargai orang ketika interview apa dan segala macam, tolong digaris bawahi. Jadi kalau misalkan di perusahaan saya itu kan dia lama di perusahaan itu. Nah, maksud saya meskipun skill dan pengetahuanmu oke, pengalamanmu oke, kalau sikapmu itu tidak bagus, Kurang makanya- bersahabat. bagaimana untuk berkorban, mohon maaf, berkorban untuk orang lain. Makanya Ya. setiap tes masuk persen ada namanya psikotes sekarang. Psikotes. Itulah psikotes itu mungkin Ya, karena- bisa jadi. iya. Cuman satu juga ketua, saya mau nggak tahu kalau sekarang ya, Ya. untuk kelulusan adik-adik kita itu TOEFL ada nggak dipakai sekarang? Ada. Udah mulai pakai ya? Kampus politik itu udah ada namanya TOEFL. Sudah TOEFL. Ya. Siapa yang mau selesai sudah dikasih sertifikasi, tapi masih di bawah rata-rata memang sih TOEFL. Nah, itu Oh, itu betul, benar. betul. Kenapa? Kenapa saya pertanyakan itu? Iya. Karena waktu kami dulu di tahun 89 itu kan manual itu semua berpakai bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Ya, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau sekarang apakah masih tetap dia berbahasa Inggris apa tidak? Saya Ya, kurang tahu. sekarang ada buku manualnya. manual Iya, book itu Sudah kalau modal book seperti walaupun alat berat juga ada Iya, modal benar. booknya. manual booknya. Apalagi elektronik begini kan wah luar biasa. Makanya saya tekankan juga itu tetap bahasa itu tetap harus ada di dalam ini, di dalam apa,
di dalam mata kuliah itu. Karena apa? Pada saat kita bekerja nanti itu kan rata-rata textbook semua yang kita sampai pakai. semester akhir sih masih ada. Masih ada ya, masih ini ya. Cuman waktunya yang agak kurang sih memang. Itu kan di kampus sebenarnya dasar. Ya, Nah, ya. saya pun kadang berpikir kalau misalkan dulunya saya nggak bisa bergaul sama orang bule, saya mau jadi apa? Betul. Begitu. Kadang itu juga yang menjadi Nikah sama lebih- bule aja ya supaya cepat pintar bahasa Inggris ya. Kenapa? Nikah sama bule aja supaya pintar bahasa Inggris. Belum tentu juga. saya nikah sama orang Jawa sampai sekarang nggak bisa bahasa Jawa. Oh begitu kan ya. Apalagi mau nikah sama orang bule gitu kan. Kasan ini orang Batak, orang tuanya di Makassar. Nah, Makassar. Terus Istrinya orang akhirnya Jawa. istrinya orang Jawa, saya bingung. Kasan ini sebenarnya Anak-anak saya orang Batak. Berarti dia 3 sulapa. Ayo kita merogokan. iya. It's not a game, it's a rich thing.